Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Aswad, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Luwu Utara, asal sekolah SDN 236 Beringin, Kecamatan Tanah. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan suatu tugas, yaitu tugas 1.2A6 demonstrasi konstekstual modul 1.2. Dalam tujuan pembelajaran khusus calon guru penggerak, di sini dapat menciptakan gambaran dirinya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak. Ya, saya akan mulai membuat suatu paparan tentang tugas yang diberikan, yaitu membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Sebagai seorang guru penggerak yang sekarang dalam masa menempuh pendidikan kurang lebih 6 bulan ke depan, dalam hal ini membuat tugas demonstrasi kontekstual melalui video. Tentang gambaran guru penggerak atau tantangan apa yang saya lakukan ke depan. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, perlu kita ketahui bahwa peran guru penggerak ke depan ini sangat diharapkan memainkan ritme sebagai pemimpin perubahan, paling tidak di wilayah tugas masing-masing. Nah, sebelumnya tentu kita harus mendefinisikan atau memahami dulu ada berapa nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. Keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Berikut penjelasan dari kelima nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada murid. Inti dari kata berpihak kepada murid yakni bagaimana saya harus siapkan model pembelajaran yang membuat siswa senang, gembira, ria. Tentunya yang paling utama, menggali potensi diri peserta didik sesuai teori fenomena gunung es. Di antaranya memberikan hak yang sama kepada siswa, memfasilitasi bakat dan minat peserta didik atau siswa, yang tentunya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yang nomor kedua, mandiri. Sebagai guru penggerak, kita harus selalu mandiri dalam banyak hal. Yang mana paling utama adalah mengupdate diri, belajar dan selalu belajar, baik secara online maupun secara offline, seperti mengikuti KKG, workshop, dan beberapa pelatihan lainnya yang bertujuan untuk mengupdate pengetahuan kita dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini saya selalu semangat belajar, yang tentunya tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan saya juga akan berusaha untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman di sekolah ataupun di luar sekolah demi pengembangan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Karena prinsip saya secara pribadi, ya Bapak Ibu, nanti seseorang dikatakan berhasil atau hebat jika sudah bisa membuat orang lain itu lebih hebat dari dirinya. Itu hanya pendapat dari saya, Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya nilai reflektif. Selaku guru penggerak, saya harus reflektif, artinya harus pandai memaknai apa yang terjadi di sekeliling, baik itu dari lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dan tentunya kita harus terbuka terhadap kritik dan saran untuk perubahan menuju hal-hal yang lebih positif atau lebih baik. Wujud untuk kritik dan saran baik dari teman sejawat maupun pihak luar sekolah, yang saya akan lakukan adalah melakukan publikasi di media online seperti memperlihatkan kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, dari situ kita bisa melihat respon positif atau negatif, komentar serta saran yang baik dari pihak luar untuk kebaikan yang kita akan lakukan ke depannya di sekolah kita. Terkhusus untuk rekan sejawat atau teman-teman di sekolah saya akan buat suatu selebaran untuk memberikan masukan baik saran ataupun kritikan demi majunya pendidikan di sekolah saya. Selanjutnya, kepada peserta didik untuk refleksi diri, tentunya saya harus memberikan hal yang nyata seperti membuat suatu penilaian terhadap diri saya sebagai seorang guru saat melakukan pembelajaran di kelas. Tentunya kita minta kejujuran dari siswa untuk menilai agar bisa jadi bahan belajar untuk perbaikan diri kita sebagai seorang pendidik. Lanjut, nilai yang keempat tentang kolaboratif. Artinya saya harus mampu bekerja sama dengan semua pihak, baik di lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Yang paling penting adalah pimpinan sekolah dan seluruh stakeholder di sekolah. Jika itu sudah terlaksana dengan baik, saya juga akan lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan seperti pihak pemerintah desa, kecamatan, bahkan kabupaten, yang pastinya tetap masih berada dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan. Saya juga dapat bekerja sama dengan siapa saja, baik dengan siswa, guru, serta wali murid. Nah, wujud kolaborasi dengan murid adalah di saat belajar dalam kelas, saya aktif komunikasi dengan siswa, dan setelah mereka pulang, saya akan lakukan pemantauan melalui grup WA, serta kita bisa komunikasi masing-masing di nomor WhatsApp mereka. Selanjutnya, kolaborasi dengan teman guru di sekolah. Saya akan lakukan KKG mini di sekolah, berbagi pengetahuan dengan teman-teman di sekolah, dan juga bisa melakukan KKG di tingkat kecamatan bahkan tingkat kabupaten. Kemudian saya juga akan lakukan kolaborasi dengan komunitas praktisi seperti organisasi guru, contohnya PGRI, IGI, dan organisasi lainnya yang bertujuan untuk memajukan dunia pendidikan. Selanjutnya, kolaborasi dengan wali murid. Saya akan selalu aktif komunikasi. Yang saya lakukan selama ini sudah berlangsung, seperti mengambil kontak atau nomor HP wali murid dan menyampaikan kepada siswa agar orang tua atau wali murid mereka juga menyimpan nomor HP saya untuk diskusi jika ada masalah. Jika ada yang urgent atau hal-hal yang sangat penting, biasanya saya akan lakukan kunjungan ke rumah orang tua murid untuk berdiskusi mencari solusi serta menyelesaikan masalah. Yang kelima,
inovatif. Ini berhubungan dengan inovatif yang kita lakukan secara pribadi. Saya di sini menjelaskan saya selalu berusaha inovatif semaksimal mungkin dalam mengajar, membuat media pembelajaran dan mendampingi siswa, namun tetap memperhatikan keadaan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak ini, tentunya kita harus membuat suatu program aksi nyata yang juga merupakan hasil panen nantinya di kegiatan diklat kami ini sebagai seorang guru penggerak. Saya sebelumnya sudah menulis pada Lokakarya 0. Ini sebelum Lokakarya 1 ya Bapak Ibu. Bahwa saya akan merencanakan hal yang akan saya lakukan di sekolah. Nah, program inovatif yang saya akan lakukan adalah memberikan pelajaran tambahan dengan perpaduan muatan lokal di Sekolah Dasar Negeri 236 Beringin, Kecamatan Tanah Kabupaten Utara, yaitu materi pengenalan dasar komputer terhadap peserta didik yang saya rencanakan paling tidak sekali seminggu. Ini terkhusus untuk kelas atas. Program ini saya sudah diskusikan dengan pimpinan sekolah dan beliau merespon dengan baik. Tinggal yang saya butuhkan adalah fasilitas. Semoga itu bisa disiapkan. Selanjutnya, saya akan lakukan adalah membuat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dengan nama sekolah kami. Nah, tujuannya untuk mengupdate kegiatan-kegiatan penting yang ada di sekolah. Dan saya pribadi akan menulis, mempublikasikan di media online setiap kegiatan-kegiatan yang penting yang saya lakukan di sekolah. Kebetulan juga saya aktif menulis di dunia jurnalis. Jadi kegiatan menulis adalah salah satu hobi yang sudah saya geluti dari awal. Di sisi lain, secara pribadi tentu akan saya juga melakukan publikasi di website, blogger, WordPress, YouTube, dan media sosial lainnya. Saya yakin ini akan menjadi motivasi terhadap semua peserta didik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Ya, inilah paparan dari saya dari 5 nilai guru penggerak. Semoga ada manfaatnya. Sekian dari saya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.